Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على صفيك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Pada pagi hari yang mulia ini, di hari raya Idul Fitri ini, marilah kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakbir dengan segenap jiwa raga kita, yang berarti kita mengecilkan arti diri kita. Kita menyadari bahwa kita adalah makhluk yang lemah, bahwa kita tidak punya apa-apa, tidak berdaya apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwata illa billah. Kita tidak berdaya, kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah merupakan implementasi dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menggenapkan bilangan itu, yaitu bilangan bulan Ramadan, walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan agar kalian mengagungkan Allah sebagaimana yang Allah telah tunjukkan kepada kalian, wa la'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ramadan 1439 tahun 2018, beberapa jam yang lalu telah pergi meninggalkan kita. Ramadan 1439 Hijriah tidak akan pernah kembali lagi. Zahaba Ramadan, Ramadan itu telah pergi. Bulan agung yang penuh dengan kemuliaan, bulan Ramadan itu telah pergi selama-lamanya sampai nanti hari kiamat. Bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, ampunan dan pembebasan dari neraka. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu-pintu surga. Bulan yang karenanya Allah menutup pintu-pintu neraka. Bulan yang karenanya Allah membelenggu setan-setan. Bulan yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya menurunkan Lailatul Qadar. Bulan yang karenanya malaikat penduduk-penduduk langit turun ke bumi dalam rangka Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bulan itu, bulan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, telah pergi dari kita. Bulan yang karenanya Rasulullah SAW pada saat kedatangannya menyambutnya dengan sukacita bersama para sahabatnya. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh kaum muslimin. Saat ini bulan itu telah pergi. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah kepergian Ramadan, kita baru sadar bahwa ternyata kita begitu banyak melalaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang semestinya memuliakan bulan itu dengan ketaatan kepada Allah. Kita belum mengisi Ramadan itu dengan ibadah secara maksimal.
Ternyata Ramadan yang semestinya kita muliakan dengan berbagai ketaatan dan ibadah itu pergi dengan begitu saja, sementara kita masih belum memaksimalkan ibadah kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sangat memuliakan Ramadan. Kedermawanan beliau sangat dikenal, bahkan karena beliau sallallahu alaihi wasallam dermawannya itu sampai-sampai pada bulan Ramadan dikatakan bahwa kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karrihil mursalah, seperti angin yang berhembus. Dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan, khususnya pada malam 10 terakhir bulan Ramadan, syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, hadithun sahih, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kain sarungnya, yang artinya bahwa beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah sepanjang bulan Ramadan, khususnya 10 malam terakhir bulan Ramadan. Dan beliau ahya lailahu, beliau menghidupkan malamnya, beliau betul-betul begadang untuk beribadah kepada Allah pada malam hari, untuk menfokuskan diri mentaati Allah dengan berbagai macam ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam membangunkan istri-istrinya untuk bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, betapapun mungkin banyak sekali kekurangan dari ibadah kita sepanjang bulan Ramadan, tetapi kita masih tetap punya harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita sepanjang bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Mengapakah kita masih belum tergerak untuk menjadi orang-orang yang bersemangat, yang betul-betul memaksimalkan ibadah kita sepanjang Ramadan, bahkan pada hari-hari yang lain? Mengapakah kita masih lengah dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada bulan-bulan yang penuh dengan kemuliaan seperti bulan Ramadan? Yang pertama, jamaah sekalian, jawabannya adalah karena kita terlena dengan urusan dunia, karena kita terpedaya dengan urusan dunia dan kita lupa dengan urusan akhirat kita. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum bil akhirati wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengetahui yang tampak, yang lahir dari urusan dunia ini saja. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, tetapi mereka lalai terhadap urusan akhirat mereka. Kita belum menjiwai iman kita kepada Allah, kita belum menjiwai rukun iman yang terkait dengan iman kepada hari akhir. Kita belum meresapi tentang iman kepada hari akhir ini dengan sebaik-baiknya. Kita tidak menjiwai bahwa seluruh gerak-gerik kita, seluruh ucapan kita, semuanya dicatat oleh malaikat Allah. Semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya hal-hal yang besar, tetapi seluruh gerak diam kita, bahkan gerak hati kita, semua itu ada pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada saat mendapatkan buku catatan orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ahli maksiat, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wudi'al kitab فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Mereka terkejut, mereka betul-betul merasakan kengerian yang luar biasa pada saat menerima buku catatan amalnya.
wudi'at kitab, maka buku catatan amal itu diletakkan. Maka engkau melihat orang-orang yang berdosa, orang-orang yang ahli maksiat, mereka ngeri, merasa takut mimma fi, apa yang ada dalam buku catatan amal mereka, dan mereka berkata, duhai alangkah celakanya diriku, kitab apa ini, kitab catatan apa ini, seluruhnya yang kecil maupun yang besar semuanya dicatat di sini. Dapati seluruh amal perbuatan mereka itu akan menjadi catatan di mana kita berhak untuk mendapatkan surga atau neraka. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa perbuatan baik meskipun seberat zarrah, sesuatu yang paling ringan, maka dia akan melihat balasannya. Demikian juga orang yang melakukan perbuatan buruk seberat zarrah, sesuatu yang sangat paling ringan, maka dia akan melihat dan mendapatkan balasannya, yang ujungnya adalah surga atau neraka. Andai kata kalian mengetahui dari hal-hal gaib yang telah aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa ini adalah bertalian dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, bertalian dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang terhadap orang-orang yang berdosa, yang ahli maksiat. Juga bertalian dengan kengerian yang terjadi pada saat sakaratul maut. Dan kita nanti semuanya pasti akan mengalami sakaratul maut. Ini berkaitan dengan sakaratul maut, berkaitan dengan kengerian pada waktu kematian, pada saat di kuburan, di mana kita sendirian, tidak ada siapa-siapa yang menemani kecuali amal perbuatan kita, dan juga kengerian pada saat hari kiamat. Sehingga kita disuruh untuk memperbanyak menangis dan sedikit tertawa agar kita berbekal dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa sabda Nabi SAW tersebut karena beliau telah melihat langsung tentang kedahsyatan perkara-perkara akhirat. Nabi telah melihat langsung neraka dan kedahsyatannya, serta berbagai macam siksa yang ada di dalamnya pada waktu Isra Mi'raj. Nabi SAW perhatikan langsung tentang berbagai kenikmatan surga dan segala macamnya dari kenikmatan itu. Sehingga beliau senantiasa bersedih, memikirkan gelisah bagaimana nasib umatnya tentang apa yang akan mereka alami nanti di hari kiamat, tentang surga atau neraka yang mereka akan dapatkan. Sehingga beliau sedikit tertawa. Paling banter beliau itu hanya tersenyum, dan beliau banyak menangis. Jamaah sekalian, inilah keadaan yang sesungguhnya. Mengapa kita sering lalai? Mengapa Ramadan masih belum menggerakkan hati kita untuk bersemangat, untuk memotivasi kita beribadah semaksimal mungkin kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, karena kita kurang menyadari bahwa semua yang kita miliki, semua yang ada pada diri kita, itu pada hakikatnya adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita selalu berdoa, la mani'a lima a'tait, wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, la mani'a lima a'tait. Tidak ada yang bisa untuk menolak apa yang telah engkau berikan, dan tidak bisa ada orang yang memberi apa yang engkau tolak. Ini adalah pernyataan bahwa segala yang kita miliki adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Nabi Sulaiman, orang terkaya di muka bumi, orang yang paling berkuasa di muka bumi, yang tidak mungkin ada orang yang lebih berkuasa, lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Tetapi beliau menyadari bahwa semua itu adalah pemberian dan anugerah dari Allah, sehingga kekayaannya, kekuasaannya, apa yang beliau miliki semuanya itu, beliau hanya bisa mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini adalah anugerah, pemberian dari Allah Tuhanku untuk menguji aku. Aku termasuk orang yang pandai bersyukur atau orang yang suka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan seperti Qarun yang merasa bahwa apa yang dia miliki adalah karena kehebatannya, sehingga dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku terima, apa yang aku miliki ini sesungguhnya karena kepintaran dan kecerdasanku. Na'udzubillah. Allahu akbar. Allahu akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dalam majlis yang mulia ini, marilah jamaah sekalian, yang pertama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan hidayah, agar Allah Subhanahu wa taala menghunjamkan ke dalam hati dan jiwa raga kita untuk betul-betul beriman dengan iman yang sesungguh, iman yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi hamba Allah yang senantiasa beribadah kepadanya, yang senantiasa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk senantiasa berzikir kepadamu, untuk senantiasa pandai bersyukur kepadamu, dan senantiasa memperbaiki ibadah kami kepadamu. Yang kedua, jamaah sekalian, hendaknya pada momentum yang mulia ini kita bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berjanji, berkomitmen kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hambanya yang taat, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi semua yang Allah larang kepada kita. Marilah kita menjiwai bahwa amal perbuatan kita, gerak-gerik kita, ucapan kita itu dicatat oleh malaikat yang akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Bahwa semua yang kita kerjakan itu akan diberi balasan oleh Allah. Hendaknya kita menyadari bahwa pasti nanti kita akan mati. Hendaknya kita menyadari bahwa nanti kita akan berada di liang kubur yang sempit sendirian. Dan bahwa kita nanti menunggu selama 50.000 tahun di padang mahsyar dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak makan, tidak minum, dalam keadaan terik pas di atas ubun-ubun kita selama 50 tahun. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita. Hendaknya kita menyadari bahwa nanti kita pasti akan melewati sirat, titian yang berada di atas neraka jahanam, sehingga kita bisa selamat apabila selamat dari titian itu sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah sekalian, hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk bertaubat kembali kepada Allah, sehingga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa taat kepadanya. Dan yang ketiga, marilah jamaah sekalian, hal-hal yang baik, ketaatan-ketaatan dan amal saleh yang sudah kita lakukan sepanjang Ramadan, marilah kita lanjutkan. Marilah kita istiqamah, terus-menerus ajak dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Baik puasa kita, baik solat malam kita, sedekah kita, baca Al-Quran kita, silaturahim kita, i'tikaf kita, dan berbagai ketaatan yang lain yang selama bulan Ramadan sudah kita lakukan. Marilah kita lanjutkan dan kita tingkatkan ketaatan itu, sehingga menjadikan kita termasuk mereka yang berlomba untuk meraih ampunan dan surga Allah. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bersegeralah kalian, berlombalah kalian untuk mendapatkan ampunan Allah Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Jamaah sekalian, mudah-mudahan spirit Ramadan, semangat Ramadan senantiasa menjiwai kehidupan kita dalam keseharian kita, menjiwai ibadah kita, senantiasa memberikan semangat untuk kita sehingga senantiasa taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita sampai nanti kita husnul khatimah. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين
laka rahabin mitwa'in wa ilaika munibin. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur. Jadikanlah kami ya Allah hamba-hambamu yang senantiasa berzikir dan ingat kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa takut terhadap siksamu, yang senantiasa berusaha untuk beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa bertaubat kepadamu ya Allah. Allahumma taqabbal taubatana, Allahumma taqabbal taubatana waghsil haubatana wa ajib da'watana wasdud alsinatana wanzi'il hikda wal hasada wal riya'a was sum'ata min qulubina. Ya Allah, terimalah taubat kami. Ya Allah, basuhlah dosa-dosa kami. Ya Allah, jadikanlah doa-doa kami di dalam kemakbulan-Mu ya Allah. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Ya Allah, luruskanlah lisan-lisan kami. Ya Allah, cabutlah rasa dengki, riya, hasad dan sombong dari hati-hati kami. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rabb Ramadan, dhahaba Ramadan, dhahabatil ayyamu wal layali wa lam yasbiq lana siwak wa lam yabqa lana siwak anta kama asnaita antal hayyul ladzi la yamut. Allahumma la tahrimna jawdaka wa karamaka wa hulmaka ba'da Ramadan. Ya Allah, Ramadan telah pergi. Ya Allah, hari dan malam dari Ramadan itu telah pergi. Tidak ada yang tersisa bagi kami kecuali Engkau ya Allah, yang maha kuasa, yang maha hidup, yang tidak mungkin mati. Ya Allah, janganlah Engkau haramkan kami dari kemuliaan-Mu, dari kelembutan-Mu, dan dari keagungan-Mu setelah Ramadan ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.